Sementara kami menyembah, sementara kami duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan alirkan kuasa kesembuhan itu bagi mereka yang memerlukannya ya Tuhan. Sementara kami duduk diam di kaki-Mu, Tuhan alirkan setiap berkat-berkat bagi setiap anak-anak-Mu, baik jasmani terlebih rohani. Tuhan hadirkan setiap jalan-jalan yang terbuka. Tuhan pulihkan setiap hati. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap hubungan-hubungan kami. Sementara kami menyembah, sementara kami duduk diam di kaki-Mu, Bapa rahmati setiap anak-anak-Mu. Biar semakin besar kasih karunia-Mu bagi setiap hidup kami. Layakan setiap kami. Bapa, urapi pelayanan anak-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan ditabur boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sampaikanlah pesan-Mu hari ini bagi setiap kehidupan kami melalui hamba-Mu ini. Layakan, sucikan, kuduskan bagi kemuliaan sorga saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi dimanapun kita berada. Good morning buat kalian semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis terberkati setiap hari. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara hadir. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara setiap pagi nama program kita adalah Refresh dan Reset. Ya, jadi saudara bisa di refresh, saudara bisa di reset. Ya, itu nama program setiap pagi kita. Saudara di channel Pastor Deso dan tagline-nya itu bersih jiwa menyegarkan. Tapi kalau saudara saat hari ini saudara bisa menulis terberkati setiap hari lewat kota di mana saudara mengikuti channel ini. Terima kasih teman-teman semua, saya bacakan ya satu persatu yang menulis. Bapak Ibu Saudari, thank you buat kalian yang menulis terberkati setiap hari dari kota Cirebon. Terima kasih Bu Yohana Yaya, terberkati setiap hari dari kota Cina. Tuhan memberkati Ibu Nia. Selamat ya untuk anak yang sudah lahir. Haleluya. Namanya siapa Ibu Nia anaknya? Tuhan memberkati. Biar Bu Nia selalu sehat dan anaknya tentunya terberkati menjadi anak yang mengasihi Tuhan, serta papanya juga diberkati dalam setiap apa yang dikerjakan dalam setiap kehidupan Ibu Nia dan keluarga ya. Tuhan memberkati Ibu, semangat selalu di dalam merawat anak, membesarkan anak yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan Ibu. Tuhan memberkati. Bu Aplonia Mercy, Tuhan memberkati dari Kupang NTT. Ya, Tuhan memberkati dari Sinta, Ibu Sinta Manik dari Tangerang Selatan. Tuhan memberkati Ibu. Ya, Bu Uti Prapti, Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati juga. Ibu Keita Mabel dari Malang, Tuhan memberkati Ibu. Ibu Mesak terberkati dari Malaysia. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga serta anak-anak ya. Bu Sarali juga. Tuhan memberkati Bu Nuyanti dari Jawa Tengah. Ibu Asyawan Biru terberkati dari Malaysia. Tuhan memberkati Bu Melur. Tuhan memberkati setiap teman-teman semua yang sudah menulis terberkati. Thank you ya. Haleluya. Bu Agnes Simba, Tuhan memberkati dari Sarawak Malaysia. Bu Ana terberkati setiap pagi dari Hong Kong. Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada di luar negeri. Ya, Pak Ari Sujono dari Surabaya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Puji Tuhan. Terberkati Bu Happy yang selalu setia juga dari Serang, Banten. Tuhan memberkati. Bu Maria dari Jambi. Tuhan memberkati ya. Bu Mei dari Daru, Kupang. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari NTT, dari Kupang, dari Daru. Tuhan memberkati ya. Bu Sarali dari Singapura. Tuhan memberkati juga. God bless you. Bu Melur Hutahian terberkati setiap hari. Tuhan memberkati ya. Sehat-sehat buat Ibu Sarali ya. Bu Melur juga Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Bu Uti Prapti dari Sidoarjo, Bu Ning dari Jogja, Bu Hana, Shalom, Shalom juga. Makasih Pastor, namanya Gabriel. Oh cowok ya, haleluya, puji Tuhan ya. Gabriel Nathaniel Kaleb, wah namanya luar biasa. Oh ada pamnya Lei ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari. Ya, Ibu Nia ini baru melahirkan beberapa hari yang lalu atau mungkin minggu lalu. Ya selamat ya Ibu Nia, Tuhan memberkati atas anak yang dipercayakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga Ibu. Ya, selamat buat Ibu dan biarlah Gabriel, ya Nathaniel boleh menjadi atau Nathaniel ya, Gabriel Nathaniel Kaleb. God bless ya buat Gabriel Nathaniel. God bless you. Ya, Tuhan memberkati. One Gate terberkati setiap hari dari Kota Batu Malang. Benar ya, yang terberkati menulis
terberkati setiap hari, berarti harus wajib hadir setiap hari Bapak Ibu Saudari ya. One Gate, Tuhan memberkati. Dari Malang, Kota Batu, Tuhan memberkati. Kota Batu katanya dingin ya. Kalau di Malang ya, sama kalau di Jabodetabek itu seperti di puncak. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari, saya belum pernah ke Kota Batu, Malang. Saya hanya pernah dengar ada beberapa sekolah Alkitab di sana, atau ada satu sekolah Alkitab di sana yang cukup baik ya Bapak Ibu Saudari ya. Dohau, God bless you. Dari Malaysia Timur, dari Sabah, Shalom ya, selamat kenal Bapak Dohau Ledeana, Tuhan memberkati. Ya, Bu Hasna Sialaban, Tuhan memberkati. Dari Malaysia juga, Tuhan memberkati setiap teman-teman semua. Bu Melur dari Toba, ini dari Toba maksudnya dari Danau Toba ya. Haleluya ya. Tuhan memberkati. Bu Lydia dari Madiun, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, itu ada pesan-pesan dari Bu Agnes buat Bu Nia tuh, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, bisa ucapkan juga selamat kepada Ibu Nia ya. Jangan lupa juga ya, kita sebagai keluarga perlu mengucapkan Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kalau teman-teman atau saudara-saudara seiman kita berbahagia, saudara tentunya kita memberikan ucapan selamat ya bagi setiap keluarga itu dalam nama Yesus Tuhan tentunya. Haleluya. Bu Sinta Manik, Tuhan memberkati. Mam Farel dari Kalimantan Timur, Tuhan memberkati ya Mam Farel, God bless you. Bu Mei ini dari Kepulauan Riau kalau tidak salah ya. Benar ya Bu Mei ya. Soalnya Bu Mei itu ada yang dari Batam, ada juga yang dari Kepulauan Riau. Tuhan memberkati Bu Mei. Bu Widya Eti dari Surabaya, Mami Helmi dari Pasangkayu, Sulbar. God bless you teman-teman semua. Haleluya. Tuhan memberkati ya. Bu Eka Jaya Manik dari Gunung Putri, Bogor. Tuhan memberkati. Bu Eka Jaya Manik ini sebenarnya dekat nih dari Depok ya. Dari tempat Pastor Deso. Tuhan memberkati. Nggak tahu dekat apa jauh ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan gak jauh-jauh ya. Tuhan memberkati. Semangat selalu Ibu Eka Jaya. Bu Eternal, God bless you. Tuhan memberkati. God bless you ya setiap teman-teman semua. Kimodo dari Singapura. Haleluya. Ya Tuhan memberkati Ibu Kimodo Dodi. Ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Kimodo Monik. Tuhan memberkati Ibu Kimodo Monik. God bless you dari Singapura. Ya Bu Hernita, Shalom, Tuhan memberkati. Saya sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu Saudari. Mei itu anak saya di Kupang. Oh, oke. Di NTT. Oh, itu anaknya Bu Mesak ya. Haleluya. Oh, ada lagi berarti. Berarti Mei yang tadi di atas. Ya, anaknya Bu Mesak di Kupang berarti. Tuhan memberkati ya Mei. Semangat selalu. Ingat ya, jalani masa muda. Sejak masa muda, kenallah Tuhan. Karena gak sia-sia ya kepercayaan kita yang kita bangun sejak masa muda ketika mengiring Tuhan. Ya, jadi ayo cari Tuhan sungguh-sungguh ya di dalam setiap kehidupan Mei, khususnya anak Bu Mesak. Tuhan memberkati. Haleluya. Siapa lagi orang-orang muda di tempat ini? Ada nggak orang-orang muda di tempat ini? Teman-teman semua, siapa yang masih di bawah 30 tahun ada di tempat ini Bapak Ibu Saudari? Atau yang sudah 40 tahun ke atas semuanya? Puji Tuhan. One Gate baru Kota Batu, Batu Malang maksudnya ya. Kota Batu setiap hari hujan. Oh, setiap hari hujan ya. Bu Iratiani Kalbar terberkati. Ya Bu Mei, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya Noi. Oh Noi, oke. Noi anak Mama Mesak dari Kupang ya. Semangat selalu mencari Tuhan ya. Jangan cari pacar dulu ya kalau memang belum waktunya. Cari Tuhan dulu. Ya bahagia dulu dengan Tuhan. Nanti ya yang berikutnya nanti Tuhan tambahkan untuk kalian bisa menjadi berkat, khususnya anak-anak muda ya. Dulu pertama sekolah Alkitab itu di Malang. Oh iya, ya kalau tidak salah punya Pantai Kosta ya. Ibu Saralia, Tuhan memberkati. Ya saya juga pernah pengen sekolah di sana, di Palembang sama di Malang waktu itu yang saya ingat. Tapi akhirnya jadi di Petamburan Bapak Ibu Saudari. Ya waktu itu punya battle ya di Petamburan, puji Tuhan. Congrats untuk kelahiran Dede Bayi Gabriel. Tuhan memberkati ya. Haleluya. Bu Yohana Yahya, thank you ucapannya. Bu Indarti dari Demak, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Demak. Haleluya. Dari mana lagi nih? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bu Sri Handayani dari Salatiga, Jawa Tengah. Teman-teman semua, Tuhan memberkati orang-orang Jawa Tengah. God bless ya, teman-teman semua. God bless you dimanapun kalian berada. Saya 20 lebih pastor. Oh masih muda ya. Bu Mei. Bu Nia masih muda ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, oh masih 20, puji Tuhan ya. Teman-teman semua, harapan saya ya kita semua dari
background umur yang berbeda-beda ya, dari latar belakang umur, suku budaya, bahkan bangsa yang berbeda. It's no problem, tetapi saudara tetaplah rendah hati dalam setiap hidup saudara ketika saudara ada di channel ini. Ya, kita dari berbagai sinode, kita dari berbagai denominasi, tetapi sekali lagi kita tidak membawa aliran. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak membawa nama gereja, merek aliran kita semua. Yang kita bawa nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudari, jadi itu yang di dalam pelayanan Pastor Deso. Selama saudara mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadimu, saudara, kita punya satu Tuhan yang sama. Ya, saudara nggak usah pusing dengan berbagai doktrin-doktrin yang ada. Tetapi selama saudara mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saudara dan saya punya Tuhan yang sama. Ya, kita adalah gereja yang gereja yang menyembah Tuhan Yesus dari segala tempat, dari segala zaman, di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jangan saudara terlalu bangga dengan merek-merek gereja, dengan merek-merek aliran, Bapak Ibu Saudari, karena itu pun Bapak Ibu Saudari buatan manusia. Ya, buatan manusia, kecuali gereja yang pertama, Bapak Ibu Saudari, itulah buatan Tuhan. Ya, tetapi kalau saya meyakini kalau gereja Bapak Ibu Saudari sebagai lembaga itu pasti ada saja yang namanya kekurangan, ada saja yang namanya kepentingan manusia di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudari, jangan terlalu saudara mencintai gereja saudara. Cintailah Tuhan saudara. Jadilah berkat, saudara sendiri adalah gereja dalam setiap hidup saudara ya. Jadi jangan lupa hal itu. Jadi saudara nggak usah gontok-gontokan di channel ini karena kita berbeda aliran dalam setiap kehidupan kita semua. Nanti saudara, oh ini bukan orang Katolik nih, ini bukan orang Protestan nih, ini bukan orang karismatik nih. Ya Bapak Ibu Saudari, kan kalian yang melabel kita dengan nama-nama itu. Ya, kita sendiri mau melabel nama kita sebagai pengikut Kristus saja. Ya Bapak Ibu Saudari, pengikut Kristus di dalam setiap hidup kita semua. Itu yang sebenarnya paling tepat, sebagai pengikut, sebagai murid Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari, ya izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudari ya, kalau ada Bapak Pendeta, ada Bapak Ibu Saudari pelayan-pelayan Tuhan untuk saudara mengajak saudara untuk pelayanan di gereja, nggak salah melayani di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudari, jangan sampai saudara di label kalau saudara nggak ke gereja lalu kemudian saudara jadi murtad dan lain sebagainya ya. Kita ini gereja sendiri Bapak Ibu Saudari, dan kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya, jadi gedung gereja itu hanya sarana prasarana di mana saudara bisa bertemu, atau salah satu saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Salah satu saudara bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, tetapi saudara, kita pun bisa bertemu dengan Tuhan dimanapun kok ya. Seperti ini saja kita bisa berkomunitas Bapak Ibu Saudari. Ya, saya ini belum tampilkan muka-muka, wajah-wajah Bapak Ibu Saudari. Kalau di TikTok tuh juga bisa tampilkan muka sebenarnya. Ya, saya bisa tampilkan Ibu Sarali, saya bisa tampilkan mukanya. Saya bisa tampilkan Ibu Yekuya, Ibu Muci. Saya bisa tampilkan Pak Hap-Hap. Saya bisa tampilkan Ibu Agnes Simba. Ya, kalau di YouTube saya nggak tahu cara tampilkan mukanya. Tetapi kalau di TikTok itu saya bisa tampilkan muka-mukanya sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Ya, beberapa bulan yang lalu saya pernah melakukan hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini pun dalam salah satu kita bisa berkomunitas. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat setiap kalian yang hadir di channel ini. Ya, terima kasih buat setiap tulisan-tulisan, terima kasih buat gift yang saudara berikan. Saudara, jikalau saudara terberkati, jangan ragu untuk saudara menerbangkan gift, menerbangkan apalagi super chat, super thanks, berdonasi dan lain sebagainya. Jangan ragu untuk saudara share di status-status saudara, di grup-grup yang kita punya, teman-teman kita. Jangan ragu Bapak Ibu Saudari. Ya, walaupun dia Kristen, ya atau agama Kristen, tetapi kan belum tentu juga saudara iman Kristen dia Bapak Ibu Saudari itu kuat. Makanya saudara perlu berbagi channel ini kepada mereka yang belum percaya, kepada mereka juga yang sudah percaya. Saudara-saudari yang terkasih, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bayangkan sebuah pemandangan yang mungkin terjadi ya di rumah kita, di keluarga kita semua. Jadi tema hari ini, setiap Sabtu
Saudara, saya mau mengajak kita semua tentang tema keluarga, tentang tema family. Ya, nanti mungkin ada tema parenting, ya tema pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini temanya Bapak Ibu Saudari mengenai keluarga. Ya, jadi ini komitmen saya, setiap hari Sabtu saya mau bagikan mengenai tema tentang keluarga, tentang family, tentang pernikahan, tentang suami istri, anak-anak atau dunia parenting Bapak Ibu Saudari. Tapi hari ini tentunya temanya mengenai rumah tangga ataupun keluarga. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, bayangkan sebuah pemandangan yang mungkin terjadi di rumah kita tadi malam. Atau mungkin beberapa hari yang lalu. Saudara, di ruang tengah ada lampu yang menyala hangat di dalam setiap kehidupan rumah kita. Lalu kemudian di atas sofa ada sebuah keluarga yang duduk bersama-sama. Ada papa, ada mama, ya, dan juga ada anak-anak mereka. Saudara, secara fisik mereka tidak sampai 1 meter atau 2 meter di dalam setiap hidup mereka. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, Bapak Ibu Saudari, keluarga-keluarga masa kini, ada tembok yang tidak kasat mata, yang begitu tebal memisahkan mereka walaupun mereka ada di ruang tamu yang sama. Saudara, papa sedang sibuk membalas pesan kerja atau melihat berita di ponselnya. Sedangkan mama sedang asik, ya, berpindah-pindah dari satu video pendek ke video pendek lainnya. Belum lagi nonton live Bapak Ibu Saudari si toko orange gitu ya. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, sang anak atau anak-anak mereka berada di pojok ruangan. Sama juga menatap layar tabletnya, layar ponselnya. Mereka semua tenggelam dalam dunia yang diciptakan oleh orang asing di luar sana. Ya, saudara, mereka tenggelam dalam setiap video-video yang dibuat oleh orang-orang asing di luar sana yang kita tidak tahu siapa mereka, background mereka seperti apa. Tetapi anak-anak kita suka akan setiap konten-konten mereka. Saudara, mungkin rumah itu ramai dengan suara dari ponsel. Tetapi saudara, sejujurnya rumah itu atau rumah tangga itu mati dalam komunikasi hati mereka. Saudara, mereka saling memiliki di dalam rumah tangga mereka. Baik secara hukum, suami istri kan saling memiliki secara hukum, ya, dijaga oleh hukum negara dalam hubungan rumah tangga. Tetapi ya Bapak Ibu Saudari, tetapi mereka itu asing secara emosional. Ya, secara emosional mereka terasa asing. Saudara, kita sering mengira anak-anak kita baik-baik saja. Mungkin saudara mengira mereka ada di dalam kamarnya, mereka ada di dalam rumahnya. Kita mengira anak-anak kita baik-baik saja. Padahal seringkali saudara, keheningan dari setiap anak-anak kita itulah jeritan paling keras dalam jiwa mereka. Bagaimana mereka kesepian karena orang tuanya ada. Ya, orang tuanya ada tetapi orang tuanya juga tiada. Ada tetapi tidak ada. Gimana itu Bapak Ibu Saudari? Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudari untuk mentransfer iman saudara kepada generasi berikutnya. Saat saudara duduk, saat saudara berjalan, saat saudara berbaring, saat saudara dan saya bangun. Artinya dalam segala aspek kehidupan, saudara, bagikanlah firman Tuhan itu berulang-ulang. Didiklah mereka berulang-ulang dalam aspek atau dalam segala aspek kehidupan mereka. Namun hari ini tentunya musuh jiwa kita, ya Bapak Ibu Saudari, si iblis itu, dia tidak perlu repot-repot menghancurkan ya gerejanya, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan generasi muda. Tetapi ia hanya perlu merebut perhatian orang tua di dalam rumahnya. Saudara, kita sedang menghadapi krisis absennya parenting, absennya orang tua di dalam mendidik anak. Bukan karena orang tuanya pergi ke luar negeri, melainkan karena perhatian orang tua itu tersedot oleh layar berukuran 5 inci Bapak Ibu Saudari, seperti ini handphone. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, orang tua Bapak Ibu Saudari perhatiannya tersedot, termasuk anak-anak tersedot oleh layar yang berukuran 4-5 inci seperti ini.
Saudara, anak-anak zaman sekarang itu tahu persis bagaimana warna ya dari setiap kehidupan orang tuanya. Bagaimana jidatnya ketika menatap ponsel, ya Bapak Ibu Saudari. Anak itu tahu persis. Tetapi mereka jarang sekali melihat mata orang tuanya menatap kehidupan mereka dengan penuh kasih. Saudara, kita telah mendelegasikan tugas pengasuhan kepada algoritma internet. Ya, kepada algoritma internet. Belum lagi orang tuanya yang sibuk, yang bekerja dari pagi sampai tengah malam atau sampai malam. Ya, mungkin ada pengasuh anak, ada babysitter dan lain sebagainya dalam setiap hidup mereka. Saudara, orang tua telah mendelegasikan tugas pengasuhan baik kepada anak, kepada babysitter, kepada algoritma internet. Kita memberi mereka makan secara fisik, tetapi membiarkan roh dan emosi anak-anak kita, saudara, mati kelaparan. Hari ini Tuhan mau memanggil kita kembali kepada mezbah yang sesungguhnya, yaitu hati anak-anak kita yang perlu kita layani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan, untuk menjadi orang tua yang hadir. Untuk saudara dan saya menjadi orang tua yang hadir, bukan sekedar ada. Bukan sekedar ada, tetapi hadir. Karena banyak anak zaman sekarang mengalami fenomena, baik itu fatherless, baik itu motherless, ya. Ketiadaan papa walaupun papanya ada. Ketiadaan mama walaupun mamanya ada. Tetapi banyak anak zaman sekarang mengalami fenomena fatherless maupun motherless secara emosional. Orang tua ada secara fisik di rumah, tetapi pikiran dan perhatiannya tersedot oleh pekerjaan, tersedot oleh handphone, tersedot oleh berita-berita yang ada di media sosial. Saudara, anak-anak jadi dibesarkan oleh algoritma internet, ya, oleh algoritma internet, bukan oleh teladan orang tua. Maka pasaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, ayo menjadi orang tua itu perlu kita sengaja meluangkan waktu mendengarkan setiap isi anak-anakmu atau isi hati anak-anakmu. Saudara, menjadi orang tua kita perlu terlibat dalam dunia mereka, memberikan validasi emosional yang sehat, tentunya berdasarkan kasih Kristus bagi setiap kehidupan anak-anak kita. Saudara, kita hidup di era di mana rumah-rumah kita dipenuhi oleh manusia, tetapi seringkali juga kosong dari kehadiran. Kosong dari kehadiran emosional. Bagaimana orang tua dan anak-anak bisa bercengkrama. Dan fenomena hari ini bukan lagi tentang anak yatim piatu karena ditinggal mati oleh orang tuanya. Saudara, tetapi fenomena hari-hari ini adalah psikologi orphanhood. Yang artinya Bapak Ibu Saudari, anak-anak itu memiliki orang tua secara fisik, tetapi mereka yatim piatu secara emosional dan spiritual. Itulah fenomena psikologi orphanhood, Bapak Ibu Saudari. Ya, anak-anak itu tetap memiliki orang tua secara fisik, tetapi saudara, mereka yatim piatu secara emosional, secara spiritual. Orang tua hadir di ruang tamu atau ada di ruang tamu, tetapi jiwa mereka, saudara, itu ada di dalam ruang-ruang digital mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, anak duduk di sebelah kita, tetapi kita bukan mengasuh anak-anak kita, tetapi anak-anak kita sedang diasuh oleh algoritma internet. Ya, anak-anak saudara sedang diasuh oleh algoritma internet. Ketika saudara memberi makan anak-anakmu, lalu kemudian anak-anakmu nangis, tiba-tiba saudara dengan gampangnya saudara kasih handphone, tonton YouTube, tonton TikTok. Ya, nanti mereka scroll, mereka ketawa-ketawa, mereka diam, saudara juga senang. Nggak mengganggu waktu saudara, saudara juga bisa scroll lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, saudara yang terkasih di dalam Kristus, anak-anak kita itu sebenarnya sedang diasuh oleh algoritma internet, baik YouTube, baik TikTok. Ya Bapak Ibu Saudari, kita memberikan fasilitas kepada setiap mereka, termasuk koneksi wifi di rumah kita masing-masing, tetapi kita melupakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan materi anak-anak kita, tetapi kita kelaparan akan setiap koneksi hati kepada anak-anak kita.
Saudara, maka kehadiran orang tua yang utuh secara emosional dan spiritual, itulah mandat ilahi. Untuk apa? Untuk membentuk anak-anakmu menjadi anak panah yang tajam di tangan Tuhan. Bukan generasi yang rapuh. Bukan generasi yang rapuh di tengah-tengah dunia. Saudara, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ya, melalui 3 pilar penting. Bagaimana kita bertumbuh dari orang tua yang sekedar ada menjadi orang tua yang benar-benar hadir. Ya, saudara, bagaimana saudara benar-benar menjadi orang tua yang benar-benar hadir, bukan hanya ada dalam rumah tanggamu. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, saudara, mari kita memandang anak dalam kehidupan kita itu sebagai warisan. Pandanglah anak-anakmu sebagai warisan, bukan sebagai beban. Amin. Apalagi sebagai aksesori. Ya, saudara tahu aksesori Bapak Ibu Saudari? Ya, hanya kelihatan indah di luar saja ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, pandanglah anak-anak kita sebagai warisan, bukan sebagai beban. Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai 5. Saya bacakan buat kita semua. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudari yang terkasih, kata warisan di sana, ya, atau Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata milik pusaka atau warisan di dalam bahasa Ibrani-nya adalah nakalah. Nakalah itu artinya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan adalah sebuah warisan yang berharga. Ya, jadi bukan sekedar hasil kerja keras saudara membuat anak itu, ya, melainkan kepemilikan daripada anak itu, saudara, itu kepemilikan yang bernilai, yang diberikan, yang dipercayakan langsung oleh Allah kepada orang tua. Ya, saudara, ketika kita memiliki anak, itulah warisan berharga daripada Allah. Dan kata nekala ini atau nakalah ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tempat yang aman dalam perlindungan Allah. Dan saudara memiliki tanggung jawab, karena anak-anak itu berasal daripada Allah, berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua dipanggil untuk merawat, untuk mendidik mereka demi kemuliaan Tuhan, bukan demi dunia. Ya, bukan demi mengumpulkan harta dunia, tetapi demi, ya Bapak Ibu Saudari, kemuliaan nama Tuhan. Makanya didiklah anak-anak saudara supaya anak-anak saudara tidak malas-malasan, bertanggung jawab. Ya, ketika mereka berhasil dalam setiap hidup mereka, mereka bisa banyak menolong orang atau menolong orang-orang banyak karena keberhasilan mereka, bukan untuk diri mereka sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kita mendidik anak-anak kita supaya kelak mereka berhasil, mereka sukses, supaya mereka dapat menolong sebanyak mungkin orang, supaya lewat hidup mereka nama Kristus dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah tujuan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki keturunan. Saudara dipercayakan oleh Tuhan, saudara dititipkan kepada Tuhan, kepada saudara anak-anak itu. Jadi anak itu bukan milik saudara. Makanya bawa anak-anak itu sejak mereka sekolah minggu. Bawa mereka, ya. Ketika hari Minggu waktunya tiba, ajak anak-anak saudara ke gereja, ke rumah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ajak anak-anakmu untuk mencari wajah Tuhan. Karena anak itu bukan milik kita. Mereka adalah milik Tuhan yang dititipkan untuk saudara dan saya kelola. Lalu kemudian tadi kita membaca di dalam Mazmur 127, Bapak Ibu Saudari, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, upah Bapak Ibu Saudari. Saudara, kata upah, sakar dalam bahasa Ibrani-nya itu menegaskan bahwa mengasuh anak adalah sebuah kehormatan. Ya, mengasuh anak adalah sebuah kehormatan yang mendatangkan sukacita. Ada sukacita ilahi saudara ketika saudara mengasuh anak. Bukan beban yang melelahkan setiap kehidupan saudara. Nanti kalau orang, biasanya wanita-wanita, ya Bapak Ibu Saudari, ada wanita-wanita tertentu ketika memiliki anak dia mengalami baby blues, Bapak Ibu Saudari. Ya, baby blues. Ya artinya mungkin dia
Ya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupannya tidak terbiasa, ya memiliki anak, capek, lalu kemudian dia lihat tubuhnya, perutnya, belum lagi kalau sudah dioperasi, belum lagi kalau sakit dan lain sebagainya. Ada orang-orang atau wanita-wanita tertentu ketika memiliki anak, saudara, dia baby blues. Ya makanya suami, ketika ya mungkin istrimu baby blues, kamu harus hadir, ya harus membantu menolong juga istrimu supaya dia bisa melewati masa-masa itu, ya. Tetapi setelah melewati masa-masa itu, saudara perhatikan, ya, uruslah anak saudara, karena saudara tahu ketika saudara mengurus anak saudara, mendidik anak saudara, itulah sebuah kehormatan yang mendatangkan sukacita. Jangan memandang merawat anak, ya Bapak Ibu Saudara, memberikan susu di tengah malam, ketika menangis saudara gendong anakmu, saudara jangan pandang itu sebagai beban yang melelahkan. Ya memang secara fisik capek Bapak Ibu Saudari, ya, apalagi mama-mama. Kalau bapak-bapaknya mah kalau bangun tengah malam Bapak Ibu Saudari. Tetapi mama-mama kalau anaknya itu bangun nangis Bapak Ibu Saudari, dia pasti juga ikut bangun. Ya terkadang itu menjadi beban yang melelahkan, saudara. Tetapi saya mau mengingatkan, mengasuh anak itulah sebuah kehormatan yang seharusnya mendatangkan sukacita. Jika anak adalah warisan Tuhan, maka saudara jangan abaikan mereka. Jangan abaikan anak-anakmu demi kesibukan materi. Jangan abaikan anak-anakmu demi gawai, demi ponsel, demi handphone, atau konten-konten yang ada di sana. Saudara, ketika saudara mengabaikan anak-anakmu, itulah bentuk ketidaksetiaan kita sebagai pengelola. Saudara lebih sibuk bisnis saudara. Saudara lebih sibuk pekerjaan saudara. Saudara lebih sibuk ke gereja. Saudara lebih sibuk Bapak Ibu Saudari dengan handphone saudara. Saudara yang terkasih, ketika saudara mengabaikan mereka, anak-anakmu, itulah bentuk ketidaksetiaan kita sebagai pengelola atas apa yang sebenarnya paling berharga, ya, di mata Tuhan. Saudara, anak-anakmu itu pun jiwa-jiwa yang berharga di mata Allah. Maka saudara belajarlah dari Hana. Hana itu di dalam 1 Samuel saudara dapat menemukan kisahnya di sana. Hana sangat memahami Bapak Ibu Saudari konsep nakalah ini dalam bahasa Ibrani tadi. Ketika dia mandul, dia meminta anak daripada Tuhan. Dan ketika Samuel sudah lahir di dalam setiap kehidupannya, saudara, dia tidak menganggap Samuel sebagai hak miliknya sendiri. Dia sadar, dia mengasuhnya dengan penuh kehadiran. Secara emosional, di masa-masa awal Samuel lahir. Lalu kemudian menyapi Samuel, membesarkan Samuel, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ketika Samuel besar, dia serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Wah, ini luar biasa Hana. Ya Bapak Ibu Saudari, Hana hadir secara utuh. Untuk apa? Untuk membentuk fondasi, untuk membentuk karakter Samuel sebelum ia dilepaskan. Nah masalahnya saudari kasih Tuhan, ya, ada juga Bapak Ibu Saudari, ini kan sebenarnya Samuel ini dibawa ke sekolah Alkitab, gitu lah ya bahasanya Bapak Ibu Saudari, ke sekolah agama, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Nah kalau di kita ada juga Bapak Ibu Saudari, orang tua yang kisahnya hari-hari ini viral, ya, orang tua yang membawa anak-anak mereka ke sekolah, tetapi di sekolah mereka dicabuli di sana, ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudari dinikahkan di sana, ya, oleh pemimpin spiritualnya Bapak Ibu Saudari. Padahal orang tua ingin memberikan anaknya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi oleh pemimpin-pemimpin rohaninya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, atau pemimpin rohaninya, malah Bapak Ibu Saudari dilakukan tindakan-tindakan asusila kepada anak-anak tersebut, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, kisah itu ada dan itu menjadi berita, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, saya rasa Bapak Ibu Saudari ini, saya rasa ya, bukan hanya 1-2 kalangan, ya Bapak Ibu Saudari, bukan hanya salah satu agama, tapi mungkin Bapak Ibu Saudari, mungkin di mayoritas di negara-negara manapun, kalau itu negara mayoritas Bapak Ibu Saudari atau agama mayoritas, bisa saja itu terjadi dengan agama-agama yang lain juga, ya Bapak Ibu Saudari, pemimpin-pemimpin rohani yang lain juga. Dan Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, mungkin di dalam sejarah gereja juga ada hal itu, ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana pastor, ya pada zaman-zaman dahulu kala, ya, yang saya tahu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan itu punya hubungan-hubungan, ya Bapak Ibu Saudari, gelap dengan para suster-suster. Tapi dalam abad-abad yang lalu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan,
Saudara yang terkasih, padahal kita sebagai orang tua rindu untuk menyerahkan anak kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu dalam konteks yang lain yang tadi saya sampaikan. Tetapi saudara, kalau kita belajar dari Hana itu hadir untuk membentuk fondasi karakter Samuel sebelum ia dilepaskan. Maka jangan percayakan tugas pembentukan karakter kepada sekolah. Jangan percayakan tugas pembentukan karakter hanya kepada sekolah maupun hanya kepada Bapak Ibu Saudari gereja. Saudara, tugas pembentukan karakter atau fondasi karakter anak-anak kita, itu tugas kita sebagai orang tua. Yang setuju katakan amin. Tugas saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak itu bukanlah gangguan terhadap pekerjaan atau karir kita. Melainkan Bapak Ibu Saudari, anak itu adalah pelayanan utama. Itulah primary ministry dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka pelayanan yang paling pertama yang harus saudara lakukan adalah pelayanan mulai dari rumah saudara. Ya, mulai dari rumah saudara. Jangan saudara pikir dengan memberikan anak saudara ke sekolah yang pembentukannya karakternya yang katanya baik, terus kemudian yang ke gereja yang juga katanya baik. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara di sana pun juga orang-orang luar dari berbagai latar belakang, mau di sekolah Alkitab, mau di sekolah pendeta. Waktu saya sekolah pendeta, Bapak Ibu Saudari, tahukah saudara bahwa barang-barang itu di kamar banyak yang hilang, Bapak Ibu Saudari. Waktu kami sekolah pendeta, ya bayangkan kita sekolah pendeta, ya dalaman kita hilang, sendal kita hilang, Bapak Ibu Saudari, ya nanti odol bisa hilang, aduh Pak Bu, kaos bisa hilang, Pak Bu, belum lagi senior-seniornya, belum lagi guru-gurunya yang mungkin ada juga mata keranjang, Bapak Ibu Saudari, masih belum selesai dengan dirinya. Saudara, itu banyak terjadi hal-hal seperti itu. Bapak Ibu, mari, anak itu bukanlah gangguan terhadap pekerjaan atau karir kita. Itulah pelayanan utama kita yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga, dalam keluarga saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, maka saudara hargailah anak saudara sebagai warisan. Ketika saudara menghargai anak saudara sebagai warisan, berarti saudara sedang menempatkan waktu bersama-sama dengan mereka di atas agenda-agenda sekunder lainnya, Bapak Ibu Saudari. Karena waktu dengan anak Bapak Ibu Saudari sangat penting. Ya, itulah warisan berharga yang perlu saudara rawat. Ya, hargailah anak saudara. Tempatkanlah waktu saudara bersama-sama dengan mereka. Milikilah waktu, hadirkanlah waktu itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Satu ketika ada seorang anak kecil mengetuk pintu ruang kerja papanya. Papanya ini pengusaha yang sukses, Bapak Ibu Saudari. Dia mengetuk pintu papahnya, Bapak Ibu Saudari, pada jam 10 malam. Papa, bolehkah aku tanya sesuatu? Lalu kemudian papanya menjawab sambil menatap layar laptopnya, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian papanya bilang, tanya apa? Cepat-cepat, Papa lagi kerjain. Papa lagi sibuk. Lalu kemudian anak itu bertanya, Papa, berapa sih gaji Papa dalam 1 jam? Lalu kemudian papanya kesal. Udahlah, itu bukan urusan anak kecil, pertanyaannya aneh-aneh saja. Tapi biar kamu tahu deh, gaji Papa ini berapa? Gaji Papa itu 500.000 per jam. 500.000 per jam, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian anak itu tertunduk. Lalu kemudian dia merogoh kantong celananya. Dia mengeluarkan uang-uang recehan. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan uang-uang itu totalnya sekitar ada 150.000. Lalu kemudian dengan mata berkaca-kaca, Pak, ini ada uang 150.000 yang sudah aku tabung dari uang jajanku. Boleh gak aku beli waktu Papa? 20 menit saja. 20 menit saja. Besok malam ya Pak. Aku ingin duduk bersama dengan Papa. Aku ingin mengobrol bersama dengan Papa. Lalu kemudian papanya langsung terdiam. Papanya langsung menangis, Bapak Ibu Saudara. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah anak kita harus membeli waktu-waktu kita untuk mendapatkan kehadiran saudara, untuk mendapatkan perhatian saudara? Apakah anak-anakmu dan anak-anakku perlu membeli waktumu? Saudara-saudari yang terkasih, makanya ayo tetapkanlah waktu 1-2 jam di malam hari. Misalnya dari jam 6:30 sampai jam 8 malam. Ya, di mana seluruh anggota keluarga, terutama orang tua, mematikan handphonenya.
Untuk apa? Untuk fokus ngobrol dengan anaknya, ngobrol dengan anak-anak mereka, atau mungkin makan bersama. Ya Bapak Ibu Saudara, ini buat ritual no gadget, ya, zona no gadget Bapak Ibu Saudara. Waktu di malam hari, ya saudara bisa buat seperti itu di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga saudara. Mau setiap hari boleh, mau seminggu sekali boleh, tapi mari saudara, buatlah ritual seperti itu. Ya, zona no gadget di dalam setiap hidup saudara. Ketika 6:30 sampai jam 8 malam. Ya, saudara saat saudara pulang ke rumah, jangan tanyakan anak tuh udah buat PR belum? Gimana nilaimu tadi di sekolah? Ya, berapa nilainya? Nilainya 8 Pak. Kamu kurang belajar. Dan lain sebagainya. Saudara saat kita pulang ke rumah, jangan tanyakan anak-anakmu seperti itu. Tetapi tanyakan Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara bertanya maksud saya, saudara peluk anak-anak. Ya, peluk anak-anakmu. Lalu kemudian saudara tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat emosional. Gimana perasaanmu hari ini? Ada cerita seru apa di sekolahmu nak? Ada cerita seru apa di kampusmu? Ya Bapak Ibu Saudari, ayo tanya perasaan anak-anak saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan dia lebih nyaman ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan pria lain, ngobrol dengan perempuan lain, ya ngobrol dengan orang lain daripada ngobrol dengan orang tuanya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak, pandanglah anak-anak saudara sebagai warisan, bukan sebagai beban. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, orang tua yang hadir di dalam setiap kehidupannya bukan sekedar ada. Yang kedua, kita belajar untuk melatih dan mengasah dengan kehadiran yang kita sengaja sebagai orang tua. Latihlah dan asalah dengan kehadiran saudara sebagai orang tua yang saudara sengaja buat anak-anakmu. Di dalam Mazmur 127, Bapak Ibu Saudari, ayat 4 sampai 5 tadi. Ya, Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Ya Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu, anak-anak itu disebut anak-anak panah di tangan pahlawan. Saudara tahu bahwa sebuah anak panah itu tidak menjadi lurus, tidak menjadi tajam dengan sendirinya. Saudara, anak panah itu, Bapak Ibu Saudari, itu harus diraut, harus ditekuk, harus diluruskan, harus diasah secara manual oleh sang pahlawan. Saudara, dan proses ini tentunya menuntut kedekatan jarak secara fisik, harus dekat. Dan tentunya saudara harus memiliki keahlian yang saudara sengaja dalam setiap kehidupan saudara sebagai orang tua. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mari makanya orang tua itu, saudara perlu Bapak Ibu Saudari, ya saudara hadirkan kedekatan jarak dengan anak-anakmu. Hadirkan kedekatan jarak itu secara fisik. Dan kemudian orang tua juga perlu keahlian. Ya, didapat dari mana keahlian itu? Saudara dengar seminar, saudara dengar khotbah seperti ini, ya mengenai keluarga, mengenai rumah tangga. Sehingga saudara sebagai orang tua, saudara bisa belajar lebih dan lebih dalam lagi dalam setiap hidup saudara, khususnya untuk melatih dan mengasah anak-anakmu dengan kehadiranmu yang kau sengaja di dalam rumahmu. Saudara, orang tua itu adalah sang pahlawan. Orang tua adalah sang pahlawan yang bertanggung jawab. Menentukan apa? Menentukan arah bidikan anak panah tersebut. Ya, jadi orang tua itu punya tanggung jawab. Supaya anakmu itu Bapak Ibu Saudari mau melesatkan di sana, ke sini atau ke situ. Orang tua itu yang bertanggung jawab menentukan setiap arah bidikan anak panah tersebut. Saudara, jika orang tuanya absen, jika pahlawannya absen, apalagi kalau pahlawannya sibuk bermain gadget, ya apalagi kalau punya pacar lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, kami pernah mendengar ada orang tua yang telah bercerai. Tetapi Bapak Ibu Saudara sibuk dengan gadgetnya. Anaknya dibasa bodohin Bapak Ibu Saudari, udah sekolah. Sibuk dengan gadgetnya. Sibuk dengan goyang-goyang di TikTok. Sibuk dengan filter-filter Bapak Ibu Saudari. Sibuk dengan dunianya sendiri padahal sudah orang tua. Saudara, saya memahami kalau misalkan ada orang-orang
yang di dalam pernikahan umur-umur tertentu 30 atau 40 misalkan atau 20-an. Contoh misalkan suaminya atau istrinya meninggal. Terus kemudian ada kerinduan untuk menikah lagi. Ya silakan Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau udah umur 50-an, 60-an, saudara punya kerinduan untuk menikah lagi. Menurut saya agak-agak Bapak Ibu Saudari. Agak-agak. Kenapa agak-agak Bapak Ibu Saudari? Karena kalau saudara menikah di umur-umur tersebut, saudara biasanya kan pernikahan itu kalau umur-umur 50-an ke atas, biasanya orang-orang itu kan udah pada sakit. Ya, orang tua cowoknya sudah mulai sakit ini, sakit itu. Ya, wanitanya juga udah sakit ini, sakit itu. Saudara buat apa lagi menikah pada umur-umur tersebut dalam setiap hidup saudara? Betul Bapak Ibu Saudari? Paling nanti ujung-ujungnya saudara harus ngerawat pria tersebut, saudara harus ngerawat wanita tersebut di dalam ranjang rumah sakit, di kamar saudara mungkin, di rumah saudara. Ya, yang harusnya saudara ketika saudara sendiri, saudara bisa berdaya guna untuk kepentingan Tuhan, tetapi saudara kembali disibukkan dengan perkara-perkara rumah tangga itu. Saudara, mari ya, jangan sampai kita sebagai orang tua, sebagai pahlawan itu absen, sibuk bermain handphone, sibuk pacaran Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya. Haleluya. Jangan seperti itu. Bapak Ibu, anak panah itu akan meleset dari sasaran ilahi, ya. Itulah hamartia, itulah dosa. Ketika anak panah itu meleset dari sasarannya, orang tua bertanggung jawab. Apalagi kalau orang tua punya, nak, kalau kamu nanti menikah, cari yang kaya ya nak, cari yang banyak duitnya ya. Ya Bapak Ibu Saudari, kami sudah melihat orang tua model demikian. Ya, pokoknya nanti agama nomor sekian, keyakinan nomor sekian, yang penting apa Bapak Ibu Saudari? Yang penting orang tersebut kaya. Ya, tiba-tiba nikah dengan orang kaya Bapak Ibu Saudari. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudari, suami atau istrinya ternyata karakternya buruk, habitnya buruk, suka marah-marah, suka emosian. Rumah menjadi kapal pecah kalau dia marah, atau harus diungsikan ke satu rumah, ya. Dan saudara kaget, ternyata baru tahu, oh ternyata istri saya seperti itu, oh ternyata suami saya seperti itu ya. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena orang tua yang memberikan nilai-nilai itu kepada anak-anakmu. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari jadilah orang tua sebagai sang pahlawan yang bertanggung jawab untuk menentukan arah bidikan anak panah tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, nanti kalau anak-anakmu bertanya, "Pak, Ma, aku kuliah di mana ya? Pak, Ma, gimana ya? Aku nanti mau kerja di mana ya?" Ya kita yang mengarahkan sebagai orang tua. Nah, kayaknya di sini bukan ini deh kamu. Skillmu bukan yang itu, skillmu ini. Mama, papa melihat seperti ini. Kamu lebih powerful, lebih berdaya guna, lebih bermanfaat, lebih bisa jadi berkat di sisi yang ini. Nak, gali yang di sini. Nah, kita sebagai orang tua seperti itu. Arahkan anak panah kita semua. Ya, saya ini mulai ada anak yang mulai remaja. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya harus bisa memastikan kemana anak saya itu. Bapak Ibu Saudari punya pilihan-pilihan nanti ketika dia tamat SMA. Ya, ketika dia nanti kuliah, mau seperti apa. Orang tua yang harus memberikan jalan-jalannya, bidikan-bidikan itu. Saudara, kalau kita belajar dari Timotius di dalam 2 Timotius pasal pertama, ayat yang kelima, terus 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Saudara, Timotius itu bisa menjadi pemimpin muda yang luar biasa. Karena kehadiran emosional yang baik, spiritual yang baik dari mamahnya, dari neneknya. Ya, baik Eunike, baik Louis, Bapak Ibu Saudari. Alkitab itu mencatat bagaimana baik Eunike dan Louis itu sebagai nenek, sebagai mama, sengaja mentransfer iman yang tulus, ikhlas. Iman yang apa? Tulus. Iman yang ikhlas. Maka sebagai orang tua, saudara, kita mentransfer iman kita yang tulus. Jangan nanti begini, aku nanti besarkan kamu ya, tapi nanti pas papa mama tua, jangan lupa ya, kamu yang harus ngerawat papa mama. Jangan lupakan papa mama ya. Saudara, nggak perlu begitu kita sebagai orang tua. Ya, kalau saudara mentransfer iman yang tulus, ya, saudara, anak-anakmu tidak akan pernah lupa akan setiap hidupmu. Tetapi kalau saudara mentransfer maaf hal-hal yang negatif, itulah yang saudara sedang kabur. Nanti ketika saudara masa tuamu, saudara siap-siap saudara menuai.
Ya, anak-anakmu juga akan abai dalam setiap hidupmu. Anak-anakmu juga akan memberikan nilai-nilai yang tidak baik dalam setiap kehidupan kamu. Karena apa? Karena kamu yang sudah menabur seperti itu. Makanya milikilah iman, transferlah iman yang tulus. Ya, saudara, memberikan susu, memberikan sekolah, pendidikan sampai mereka menikah. Saudara, tulus-tuluslah dalam setiap hidup saudara. Gak perlu hitung-hitungan dengan anak-anakmu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, anak-anak juga jangan hitung-hitungan sama orang tuanya. Ketika saudara menyisihkan setiap bulan untuk orang tuamu, untuk mertuamu, saudara, itu pun pekerjaan Tuhan. Jangan dibilang persembahan hanya saudara harus berikan ke gereja saja. Ke orang tua juga demikian. Ke mertua nanti juga demikian. Sisihkan Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara, dukung mereka. Ya, di dalam setiap hidupmu. Kalau nanti mereka sakit, hadirkan mereka di rumah saudara. Ya, kalau sekarang misalkan ada di rumah sendiri ya tidak apa-apa. Tapi kalau nanti orang tua kita sakit, saudara yang merawat mereka. Bawa mereka ke rumah saudara. Rawat mereka sampai nanti akhir hidup mereka dengan tulus. Bapak Ibu Saudari yang setuju katakan amin. Saudara, ya, itulah yang ditransferkan oleh baik Louis maupun Eunike. Mereka mengajarkan kitab suci sejak kecil kepada Timotius. Mereka tidak menyerahkan pendidikan iman ya dari Timotius itu kepada orang lain, kepada Bapak Pendeta, kepada sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Bapak Ibu, ya, bukan jaminan orang yang sekolah pendeta, orang yang ada di dalam setiap pendidikan karakter yang bagus di sekolah-sekolah Kristen yang mahal-mahal itu, ya Bapak Ibu Saudara, bukan jaminan anak kita memiliki karakter yang baik, tidak jaminan. Maka saudara jangan serahkan pendidikan iman saudara kepada gereja maupun kepada sekolah-sekolah di anak-anakmu itu. Bapak Ibu, kitalah sebagai orang tua yang perlu menyerahkan pendidikan iman kepada mereka, anak-anak kita. Ya, transferlah iman yang tulus kepada setiap mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita tahu ketika kita mengasah anak-anak ini, saudara, itu pun juga membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu, baik kuantitas. Ya Bapak Ibu Saudari, ada waktu-waktu yang panjang. Saya kemarin baru bilang sama istri saya, "Mah, ini anak-anak kita lagi libur ya, yuk kita jalan-jalan ke pantai yuk." Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudari. Terus istri saya, "Nanti kita atur waktunya ya, supaya anak-anak bisa jalan-jalan." Bapak Ibu Saudari, itu perlu waktu itu sekali-sekali. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara bisa jalan ke pantai, saudara bisa jalan ke gunung, ya, saudara bisa jalan ke luar negeri, atau mungkin saudara ke taman bermain di sekitar rumahmu, ya, di kotamu. Bapak Ibu Saudari, kalau di kota Depok itu ada yang namanya alun-alun. Saya pikir di Indonesia itu di setiap kota itu ada alun-alun kota Bapak Ibu Saudari, ya, dan itu tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, saudara bisa datang ke sana dengan anak-anakmu. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa bermain di sana, ya, sambil ngobrol, sambil beli makanan, cemilan dan lain sebagainya. Ya saudara, kita perlu mengasah anak dan itu membutuhkan waktu. Ya, waktu itu perlu Bapak Ibu Saudari, mungkin 1-2 jam, 3 jam saudara menghabiskan waktu. Dan waktu 2-3 jam yang saudara habiskan itu akan melahirkan kualitas. Ya, saudara, kita tidak bisa mengasah anak panah dari jarak jauh, dari handphone, ya, melalui instruksi WA atau panggilan telepon saja. Kita tidak bisa mengasah anak-anak kita dari jarak jauh. Ya Bapak Ibu Saudara, kita perlu hadir. Ya, tetapi kalau memang karena jarak memang saudara bekerja, it's no problem. Yang penting saudara ingat ya, rahasianya itu saudara tulus. Doakan anak-anakmu walaupun saudara jauh dari anak-anakmu, tapi doakan mereka secara tulus. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita percaya yang bisa menjaga anak-anak kita 24 jam adalah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau saudara hadir, ya saudara bisa hadir bersama anak-anakmu 24 jam, silakan. Ya, kayak saya bersama anak-anak saya, sama istri saya, saudara, kami lebih banyak hadir ya dengan anak-anak kami. Karena kehadiran emosional itu saudara, berarti saudara terlibat di dalam dunia mereka. Anak saya suka futsal. Ya Bapak Ibu Saudari, minimal saya harus tahu siapa pemain futsal di Indonesia yang bagus, yang menjadi idola dia. Anak saya suka nonton si ini si itu, minimal saya tahu saudara dunia mereka. Kalau anak-anak perempuan, ya dia sukalah Bapak Ibu Saudari JKT48 misalnya Bapak Ibu Saudari, atau dia suka K-pop gitu Bapak Ibu. Minimal kita tahu, kita bisa memahami bahasa kasih mereka di dalam setiap hidup mereka, dan kita bisa mengerti apa yang sedang berkecamuk di dalam setiap hati anak-anak kita.
Kalau sekarang kan kita memang ngapain sih kita fans-fans sama orang tersebut, padahal orang itu juga nggak kenal sama kita, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan pikiran kita yang dewasa begitu. Kalau pikiran anak-anak nggak seperti itu. Ya, yang penting dia suka, dia tonton orang tersebut dan itu bisa menjadi idolanya. Itu sama seperti saya zaman waktu saya remaja muda, saya suka tampilkan Bapak Ibu Saudara poster-poster pemain-pemain sepak bola yang saya kagumi. Di kamar saya itu penuh dengan pemain-pemain sepak bola. Wah, saya merasa senang sekali pada masa muda. Tapi kesini-sini bodoh juga saya waktu muda dulu, Bapak Ibu Saudari. Padahal mereka nggak bayarin saya hidup, mereka nggak sekolahkan saya, mereka nggak kasih saya makan. Aduh, pusing-pusing banget Bapak Ibu Saudari punya idola seperti itu. Tapi itulah waktu kita semua muda pernah seperti itu. Ada di mana kita masa-masa di dalam kebodohan-kebodohan itu. Nah, tapi bagi sekarang kita mungkin bisa ngomong seperti itu. Tapi bagi mereka anak-anak jangan bilang, kamu anak bodoh dan lain sebagainya. Jangan begitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya, kita harus terlibat dalam dunia mereka, pahami bahasa mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Satu ketika ada seorang ibu atau seorang mama yang sedang asik bermain medsos. Di ruang tamunya, saudara, mamanya sedang aksis. Ya, sedang asik Bapak Ibu Saudari, scroll medsos di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, anaknya yang berumur 6 tahun itu datang membawa gambar yang baru dibuatnya di sekolah. Mama, lihat, aku bawa gambar dinosaurus, Ma. Lalu kemudian tanpa memperlihatkan mukanya, menolehkan wajahnya, Bapak Ibu Saudari dari ponselnya, mamanya menjawab, wah bagus sekali sayang. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu Saudari, wah bagus sekali gambarmu itu. Padahal anaknya ada di sebelahnya Bapak Ibu Saudari, membawa gambar di sebuah kertas. Tapi mamanya sambil lihat handphone, Bapak, wah bagus sekali sayang, pinter ya kamu ya, anak yang pinter ya. Tapi yang dilihat handphonenya. Lalu kemudian beberapa menit kemudian anak itu datang kembali dengan membawa kertas yang kosong. Kertasnya kosong. Lalu kemudian dia sampaikan kepada mama, Mama, lihat aku gambar hantu salju Mama di kertas ini. Ya, aku gambar hantu salju di kertas ini, Ma. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, mamanya yang jarinya sibuk scrolling di dalam setiap kehidupannya menjawab dengan nada yang sama. Oh iya, luar biasa sekali, gambarnya mirip banget ya. Nah, padahal Bapak Ibu Saudari, gambarnya itu kertas kosong, tidak ada gambar. Lalu kemudian anaknya dengan sedih menangis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sering di dalam setiap kehidupan kita memberikan validasi palsu, penilaian palsu kepada anak-anak kita. Kita mengangguk-angguk, tetapi pikiran kita sedang membaca status orang lain. Kita ada di ruangan itu, tetapi perhatian kita berada di tempat-tempat yang jauh. Bukankah seringkali kita seperti itu sebagai orang tua? Saudara-saudari yang terkasih, mari sediakan waktu. Saya pikir bukan hanya Ibu Merimar yang seperti itu. Banyak orang tua seperti itu. Saya pun bersama istri juga bisa seperti itu. Terlalu sibuk scroll sampai lupa Bapak Ibu Saudari untuk kita bermain dengan anak. Saudara, ada waktu-waktu kita juga seperti itu. Dan saya rasa banyak orang-orang tua zaman sekarang pun seperti itu. Saudara, mari dalam setiap kehidupan kita semua sediakan waktu 15 menit sehari untuk duduk ya bersama dengan anak-anakmu. Kalau saudara punya meja makan, saudara duduk di meja makan ketika makan. Jauhkan handphone. Ya, lalu kemudian saudara duduk sejajar dengan anak-anak saudara. Dengarkan mereka bercerita tanpa memotong, tanpa menghakimi, tanpa langsung menasehati. Saudara, validasi emosi mereka. Oh, tadi kamu sedih ya di sekolah. Ketika dia cerita sedih dalam sekolah. Ketika dia senang, Bapak Ibu Saudari, ketika dia cerita, dia senang. Ya, ceritanya itu Bapak Ibu Saudari, kita validasi emosi mereka. Oh, kamu tadi senang ya di sekolah. Oke, coba ceritain dulu ke papa. Coba ceritain dulu ke mama. Kenapa kamu bisa senang? Kenapa kamu bisa sedih? Ya, saudara, ayo. Saudara bisa duduk bersama dengan anak-anak saudara. Lakukan juga bisa aktivitas secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa ikut serta dalam hobi anak-anakmu seminggu sekali. Ya, jika anakmu suka menggambar, saudara ikutlah menggambar bersama dengan mereka. Walaupun gambarmu jelek, ya walaupun gambar saya juga jelek, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi ikutlah menggambar bersama dengan mereka. Saudara, masuklah ke dunia mereka sebelum menarik mereka ke dunia kebenaran saudara. Ya, saudara punya kebenaran di dalam setiap hidupmu,
Tetapi sebelum saudara membawa kebenaran itu kepada mereka, saudara masuklah terlebih dahulu ke dunia mereka. Masuklah, Bapak Ibu Saudari. Itu yang kedua, ya. Saudara, orang tua harus hadir, bukan sekedar ada. Saudara sedang melatih dan mengasah dengan kehadiran yang sengaja dalam setiap hidup saudara, ya. Latih dan asahlah kehidupan anak-anak saudara dengan kehadiran kita sebagai orang tua yang perlu, ya, dengan sengaja kita hadirkan setiap waktu-waktu itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, orang tua hadir bukan sekedar ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita lagi belajar tema ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang ketiga, ketika kita mengasuh setiap anak-anak kita, saudara, asuhlah anak-anakmu tanpa membangkitkan amarah mereka. Ya, tanpa apa? Membangkitkan amarah mereka. Melalui apa? Melalui keteladanan Kristus. Melalui keteladanan Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-6, atau Efesus 6 maksud saya ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudari, dikatakan demikian. Saudara dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, kata bangkitkan amarah, parorgisete, di dalam bahasa Yunani itu berarti, Bapak Ibu Saudari, ya, kata bangkitkan itu jangan memprovokasi anakmu, jangan membuli anakmu, ya, jangan menimbulkan kebencian yang mendalam di dalam hati anakmu, ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi perhatikan orang tua, ya, jangan bangkitkan, jangan diprovokasi anak-anakmu, ya. Papa beliin si ini es krim, kamu nggak aku beliin, ya, kasihan deh kamu. Mama beliin ini, ya, beliin kali ini hadiah adik, kamu nggak aku beliin, ya. Saudara, itu menimbulkan perselisihan. Itu menimbulkan kebencian dalam setiap diri anak kalau saudara memiliki kasih sayang yang Bapak Ibu Saudara lebih sayang ke anak yang kedua daripada anak yang keempat, lebih sayang anak yang pertama daripada anak yang terakhir dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ingat ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, jangan memprovokasi anak-anakmu. Jangan bilang, kalau lebih ganteng kakakmu daripada kamu, lebih ganteng adikmu daripada kamu. Akhirnya saudara, anak yang saudara seperti itu menimbulkan amarah di dalam hati dia. Ya, saudara yang terkasih, salah satu pemicu terbesar amarah anak zaman sekarang adalah, Bapak Ibu Saudari, ketika anak-anakmu itu diabaikan secara emosional, ya, secara emosinya. Dan kemudian ada tuntutan-tuntutan standar yang tinggi dari orang tua tanpa disertai kehadiran yang mengasihi anak-anaknya. Saudara, Rasul Paulus tadi mengatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan bapak-bapak, kamu jangan bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan dilanjutkan di sana, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata didiklah, Bapak Ibu Saudari, ektrepete, ya, dalam bahasa Yunani itu memiliki akar kata yang sama, yaitu, saudara, ketika kita mendidik anak-anak kita, saudara sedang menutrisi, saudara sedang memberi makan. Garis bawah itu, ketika saudara mendidik anak-anakmu, saudara sedang menutrisi anak-anak, memberi makan bagi jiwanya. Jadi mengasuh anak bukan sekedar memberi instruksi. Nanti saudara menghukum kalau dia salah, kalau dia menyebalkan, kayak tadi ada ibu yang bilang, tapi anak saya menyebalkan Bapak Pendeta. Lalu kemudian saudara berikan hukuman, saudara kunci anak saudara di kamar mandi, saudara simpen atau taruh anak saudara di kamar yang gelap dan lain sebagainya. Saudara memberikan hukuman ketika dia menyebalkan saudara, atau memberikan larangan ini, larangan itu. Saudara mengasuh anak bukan sekedar memberikan instruksi hukuman ataupun larangan, tetapi mengasuh mendidik anak, saudara memberikan nutrisi bagi setiap jiwa mereka dengan kasih. Ya, kemarin ada salah satu daycare yang saya tahu, Bapak Ibu Saudara, di negara kita, salah satu yang baru ketahuan bagaimana anak-anak itu kalau tidak salah, ya Bapak Ibu Saudara, ya, itu dikerasi oleh pengasuh-pengasuh daycare. Bapak Ibu Saudara, saya sampai punya hati, apa Tuhan, ya Tuhan izinkan kami buka daycare saja, supaya anak-anak itu mengenal kasih Kristus sejak mereka muda, sejak mereka kecil. Tetapi ada, Bapak Ibu Saudari, ya, daycare yang menurut saya tidak punya hati. Ya, makanya itulah, ya, kita kasih ke daycare, kita kasih sekolah, kita kasih ke pendidikan agama. Malah Bapak Ibu Saudari, di pendidikan itulah mereka terluka di dalam setiap hidup mereka. Makanya ayo, kalau saudara punya waktu dengan anak-anakmu, bersyukurlah.
Ya, saudara bukan wanita karir, bersyukurlah. Ya, sehingga saudara dapat nutrisi jiwa anak-anakmu dengan kasih, dengan kelembutan. Jangan dikasarin anak-anakmu. Berikanlah teladan Kristus di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kalau kita belajar dari Imam Eli, ya, Imam Eli itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah contoh orang tua yang ada di bait Allah tetapi absen mendidik karakter emosional dan spiritual bagi anak-anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Ya, kalau saudara lihat anak-anak Eli ini kurang ajar sekali. Baik Hofni, baik Pinehas. Sehingga anak-anak itu walaupun papanya pendeta, walaupun papanya pelayan Tuhan, saudara, mereka menjadi rusak. Ya, mereka menjadi rusak. Makanya ada kan anak-anak pendeta, Bapak Ibu Saudari, kalau kami waktu itu sekolah pendeta, saudara, anak-anak yang paling sulit diatur tuh anak-anak pendeta. Ya Bapak, anak-anak yang paling bandel tuh anak-anak pendeta, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, makanya ada kumpulan anak-anak pendeta. Ya, sekarang kan juga ada ya kumpulan anak-anak pendeta. Supaya mereka bisa berbagi menjadi berkat, ya, berbagi kehidupan dalam setiap komunitas itu. Saudara yang terkasih, kalau anak-anak daripada Eli yang bernama Hofni dan Pinehas itu, mereka itu rusak. Karena Allahnya tidak hadir. Allahnya, ya Bapak Ibu Saudari, orang tuanya maksud saya. Orang tuanya itu absen. Eli itu absen mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu menjadi rusak. Tapi kalau saudara bandingkan dengan Ayub, ya di dalam Ayub pasal yang pertama, saudara, Ayub itu adalah teladan apa yang hadir buat anak-anaknya. Jadi setiap kali anak-anaknya selesai mengadakan pesta, ya Bapak Ibu Saudari, Ayub itu bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan korban bakaran bagi setiap anaknya. Wah, itu luar biasa. Ayub menjagai jiwa anak-anaknya dengan kepekaan spiritual, dengan emosional yang tinggi di dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka saudara belajarlah seperti Ayub. Ketika anak-anakmu jalan, ya dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, saudara entah setiap malam atau setiap pagi, saudara berdoa ya di hadapan Tuhan. Bawa korban syukurmu, ya Bapak Ibu Saudari, kepada Tuhan. Berdoalah, Tuhan, Engkau yang sanggup menjaga anak-anakku 24 jam. Dan Tuhan jagai pergaulan anak-anakku. Jikalau ada salah mereka, ampuni segala dosa mereka. Latihlah mereka, didiklah mereka dalam kesabaran-Mu Tuhan. Wah, amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo jagai setiap jiwa anak-anakmu dengan kepekaan spiritual, ya, di dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, anak-anak di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini itu membutuhkan teladan. Anak-anak itu membutuhkan model, ya, daripada kritik, daripada perkataan. Jadi jika orang tua menuntut anak-anak mengurangi handphone, tetapi tangan orang tua sendiri menempel pada handphonenya sepanjang hari, saudara, itulah yang memicu kemarahan dan pemberontakan dari anak-anakmu. Karena anak-anakmu akan bilang, papa mama munafik, ngomong sama aku nggak boleh, tetapi dia tetap melakukan itu. Dia tetap seperti itu juga. Akhirnya Bapak Ibu Saudari itu memicu kemarahan. Papa mama suruh cari Tuhan, tapi papa mama juga nggak berdoa. Suruh ke gereja, tapi kalau marah-marah ngomongnya masih anjing babi goblok. Tolol Bapak Ibu Saudari. Semua kata-kata kotor dikeluarin. Saudara, itu yang memicu amarah, itu yang memicu pemberontakan. Papa mama suruh cari Tuhan, berdoa, tapi papa mama ya matanya mata perempuan, mata lelaki dan lain sebagainya. Saudara, akhirnya anak-anak akan mencap orang tuanya sebagai orang-orang yang munafik. Bapak Ibu, ayo, ketika engkau memberikan teladan model kepada anak-anakmu, kalau engkau bilang, nak jangan main handphone, kurangi gawai. Kita sebagai orang tua pun perlu seperti itu. Kalau saudara memakai gawai atau handphone untuk bekerja, sampaikan dengan baik. Papa menggunakan handphone ini, nak, untuk bekerja. Ya, jadi saudara sampaikan supaya anak-anakmu tahu, oh itu buat bekerja ya Pak. Oke. Saudara, kehadiran emosional yang sehat itu bertindak sebagai jangkar yang menahan anak-anak saudara. Agar mereka tidak hanyut, dibawa arus oleh dunia, dibawa arus oleh algoritma internet yang terkadang merusak moral mereka. Kalau mereka tiba-tiba nonton orang-orang yang sedang goyang, Bapak Ibu lagi joget-joget, ya nanti algoritma itu akan memberikan lagi. Makin lama makin sensual dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo, kehadiran kita sebagai orang tua yang sehat tentunya bertindak sebagai jangkar
bagi setiap kehidupan iman anak-anak kita semua. Ya, saudara, satu ketika saya berbicara dengan seorang Bapak Ibu Saudari, salah seorang yang saya temui, dia sampaikan seperti ini. Pak, saya ini punya teman waktu SD. Dia sampaikan temannya ini yang membawa nilai dari sekolah, yang nilainya bagus. Dia pengen curhat sama papa mamanya. Ternyata ketika dia sampai di rumahnya, Bapak Ibu Saudari, saudara, dia tidak menemukan papa dan mamanya. Karena pada saat itu lagi berantem. Ya, dia tidak menemukan, padahal dia pengen dapetin ya pujian dari papa mamanya. Tetapi saudara, dia tidak mendapatkan pujian dari papa dan mamanya. Karena papa mamanya lagi berantem dan sudah pergi, Bapak Ibu Saudari. Sudah pergi. Jadi di rumah itu kosong. Dan akhirnya dia sedih. Ya, dan akhirnya saudara, ya tetangga-tetangganya telepon keluarga dekatnya. Dan akhirnya neneknya yang menjemput dia, Bapak Ibu Saudari, merawat dia. Karena papa mamanya tidak dewasa menjalani rumah tangga. Ya, saling pergi, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya anak ini besar tanpa orang tua karena dirawat oleh neneknya. Saudara, ayo orang tua pun jangan sibuk dengan dunianya sendiri di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, maka belajarlah sebagai orang tua minta maaf. Jika saudara sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, terlanjur membentak anak-anakmu, ya karena saudara mungkin capek, karena saudara kelelahan bekerja, saudara turunkan ego kita sebagai orang tua. Datangi kamar anak kita, peluk dia, katakan kepada anak-anak saudara, maafkan papa ya nak, maafkan mama ya nak, tadi papa lelah, tadi papa salah, mama salah sudah membentakmu, maafkan. Biasakan keluar kalimat maaf. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya nanti saudara anak-anakmu juga tahu kalau dia salah, dia harus minta maaf. Katakan kepada anak-anakmu, papa mama sayang sama kamu, papa sayang kamu, mama sayang kamu. Dan ini saudara sedang mengajarkan kerendahan hati seperti Kristus secara nyata di tengah-tengah keluargamu. Jadi praktekkan minta maaf saudara kepada anak-anakmu. Saudara, ya mari kita bangun mesbah keluarga yang berbasis kepada relasi. Ya, dalam setiap hidup saudara. Jangan buat mesbah keluarga saat teduh bersama itu menjadi ruang penghakiman. Jadi kalau saudara lagi berdoa, lagi mesbah keluarga, saudara jangan jadikan itu sebagai ruang untuk menghakimi anak-anak saudara. Jangan menghotbai kesalahan-kesalahan anak-anakmu. Saudara, buatlah mesbah keluarga itu menjadi tempat di mana anak-anak bebas mendoakan pergumulan mereka. Bebas merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap pelukan-pelukan orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang ketiga, Pastor Desa mengingatkan, saudara belajar mengasuh tanpa membangkitkan amarah melalui keteladanan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak kita itu tidak akan merindukan handphone terbaik yang saudara belikan. Mau iPhone 15, iPhone 16 atau 17. Saudara, mereka tidak merindukan handphone terbaik, mobil terbaik, rumah terbaru dan lain sebagainya yang saudara belikan buat mereka. Tetapi ketika mereka dewasa nanti, mereka akan merindukan mata kita yang menatap mereka dengan penuh kasih. Ya, mereka merindukan mata daripada setiap orang tuanya yang memeluk mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka merindukan telinga yang mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Dan tentunya pelukan kita, dekapan kita yang menenangkan setiap badai kehidupan di hati mereka. Saudara, jangan sampai posisi kita sebagai orang tua digantikan oleh babysitter. Jangan sampai posisi kita sebagai orang tua digantikan oleh algoritma media sosial. Saudara, algoritma internet itu bisa memberikan hiburan, ya. Tetapi, saudara, algoritma itu tidak membawa anak-anakmu kepada salib Kristus. Saudara, algoritma itu tidak memiliki kasih. Dia tidak memiliki doa untuk masa depan anak-anakmu. Hanya kita sebagai orang tua yang diurapi Tuhan, yang memegang mandat itu bagi setiap anak-anakmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari setelah saudara selesai menonton channel ini, saudara milikilah komitmen baru. Letakkanlah handphone saudara. Saat anak-anakmu membutuhkan kehadiranmu, saudara, mari tariklah busur pernikahan dan keluarga saudara dengan kuat. Asahlah anak-anakmu dengan sengaja melalui kelembutan, melalui firman Tuhan. Jadilah orang tua yang tidak sekedar ada
tetapi sebagai penyedia di dalam setiap hidup mereka. Ya bukan sekedar ada, yang menyediakan fasilitas dan lain sebagainya maksud saya. Tetapi hadirlah sebagai gembala bagi jiwa mereka. Ketika mereka hadir atau ketika orang tua hadir, saudara, bagi setiap anak-anak, saudara sedang memastikan bahwa generasi yang lahir dari rumah kita adalah generasi pahlawan yang siap melesat tepat pada sasaran kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, saya percaya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa di dalam hadirat Tuhan, dan biarlah tema ini mengingatkan kita sebagai orang tua, bukan hanya saudara dan saya ada di dalam rumah, tetapi hadirlah buat anak-anak saudara. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur Engkaulah yang memegang setiap generasi di tangan-Mu. Kami berdiri di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang hancur, dan tentunya dengan hati yang terbuka di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Allah. Firman-Mu telah menembus setiap pertahanan ego kami sebagai orang tua. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, seringkali kami ada di rumah, namun hati kami jauh. Kami seringkali lebih ramah kepada orang lain di media sosial, atau mungkin di gereja, daripada kepada anak kandung kami sendiri, yang Engkau titipkan sebagai warisan yang mulia di dalam setiap hidup kami. Bapa, ampuni kami. Bapa, basuh kami. Setiap kelalaian kami, ampuni kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan kami Yesus Kristus. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami mematahkan setiap kutuk keabsenan kami sebagai orang tua, fatherless, motherless, di dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Kami tolak setiap agenda-agenda si iblis yang coba mau mencuri, yang coba mau membunuh, membinasakan masa depan anak-anak kami termasuk dalam rumah tangga kami. Mungkin juga melalui algoritma dunia yang merusak hidup mereka. Kami rebut kembali setiap hati anak-anak kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus, urapi setiap orang tua, setiap papa, setiap mama yang menonton channel ini, yang memberikan hati mereka untuk duduk diam di kaki Tuhan. Ya Tuhan, berikan mereka hati seorang gembala. Berikan mereka hati seorang pahlawan yang tahu bagaimana mengasah setiap anak panah-Mu dengan kelembutan dan tentunya dengan ketegasan ilahi. Urapi setiap mama Tuhan di tempat ini. Berikan mereka Tuhan rahim rohani yang penuh dengan kesabaran dalam setiap Tuhan Yesus perbuatan-perbuatan mereka. Ada kasih yang terus melekat dalam setiap kehidupan para mama, dan tentunya ketekunan untuk mendengarkan setiap isi hati anak-anak mereka. Biarlah setiap rumah kami semua itu berubah menjadi bait Allah yang dipenuhi dengan kehangatan relasi, bukan dinginnya Tuhan dinding setiap digital di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan masa depan kami, anak cucu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari tempat ini, Tuhan, dari channel ini, lahir generasi yang berakar kuat di dalam Kristus, yang tidak terombang-ambing oleh zaman ini, karena mereka melihat dan merasakan wajah Kristus hadir melalui live Tuhan di channel Pastor Deso. Kami juga percaya Tuhan, setiap anak-anak kami juga dapat melihat, merasakan wajah Kristus melalui kehadiran orang tua mereka di rumah. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam setiap tindakan-tindakan nyata kami mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, yang telah memberikan warisan bagi setiap kehidupan kami, yaitu juga anak-anak kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah kakek nenekmu, opa omamu, diberkatilah mertuamu, diberkatilah setiap mantu-mantumu. Biarlah Tuhan yang memberkati, merahmati. Diberkati setiap usaha bisnismu. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan jalan-jalan berkat di dalam setiap apa yang kau kerjakan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah bisnis. Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan apapun yang sedang kau kerjakan, di dalam setiap hubungan-hubunganmu, Tuhan juga memberkati. Dalam studimu, perkuliahanmu, Tuhan yang merahmati. Dan biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga.
Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Haleluya. Yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya kalian semua. Saudara, jangan lupa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, terima kasih buat waktu, terima kasih buat setiap perhatian saudara, atensi saudara, terima kasih Bapak Ibu Saudari buat dukungan-dukungan saudara yang saudara berikan lewat channel ini. Bahkan terima kasih juga, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada setiap pribadi-pribadi, ya saya nggak sebutkan nama, tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada setiap pribadi-pribadi yang telah mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan milik Tuhan, persembahan misi. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Biarlah Tuhan yang memberkati, merahmati saudara dan keluarga, usaha maupun pekerjaan saudara dengan berbagai kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam setiap keluarga-keluargamu. Terima kasih buat setiap teman-teman semua, dan kita percaya saudara, biarlah setiap ketulusan Bapak Ibu Saudari, sukacita yang saudara berikan ketika saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan ini, biarlah Tuhan sendiri yang membalaskan dengan berbagai kebaikan yang melimpah di dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Saudara, bagi kalian juga yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan milik Tuhan, donasi atau persembahan misi apapun nama persembahan itu. Saudara, bagi kalian yang rindu, saudara bisa memberikan lewat bio profil saya di TikTok. Ya Bapak Ibu Saudara, itu ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, lalu kemudian ada juga Social Bus. Bagi saudara yang mungkin tahu metode yang ketiga, silakan. Kalau saudara tahu dari negara-negara saudara rindu mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara bisa memakai metode yang ketiga yang mungkin saudara lebih familiar. Tetapi saya menyampaikan dua metode ini bagi orang Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Ya, saudara bisa pakai bank apapun untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat BCA kami. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Atau saudara bisa menggunakan Social Bus kalau saudara ada di luar negeri. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara bisa menggunakan apa ya, kalau di luar negeri mungkin saudara bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan Dana dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang telah mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini jangan lupa besok kita ada ibadah pagi jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setiap ibadah kita itu kita akan mulai jam 7 pagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi doakan supaya besok saudara, ketika saudara hadir dalam ibadah raya bersama Pastor Deso, saudara bisa hadir lebih pagi, sudah mandi, mungkin saudara sudah persiapan, saudara pakai baju yang rapi dan lain sebagainya. Itu dalam rangka juga kita menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih ya teman-teman semua. Dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Salam dari saya, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara ada membutuhkan dukungan-dukungan tertentu, minimal doa, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa chat nomor WA kami. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara pengen didoakan secara pribadi, saudara bisa catat nomor WA kami. Nanti saya akan masukkan ke grup WA Pastor Deso Home. Kalau memang saudara rindu untuk didoakan secara pribadi, atau saudara rindu saudara mendapatkan perenungan firman Tuhan lebih daripada sekedar di live seperti ini. Nah, saudara bisa masuk ke grup WA kami ya Bapak Ibu Saudari. Nomornya saudara bisa catat ya di 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat ya. Jadi di WA Pastor Deso Home itu nanti saya akan berbagi bersama tentunya Ibu Gembala. Saudara bisa catat nomor saya itu, atau saudara nanti kalau sudah masuk di grup WA, saudara juga bisa catat nomor Ibu Gembala ya. Catat nomor kami supaya kadang Ibu Gembala itu bisa melihat, dia suka melihat status-status WA ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saya sendiri, saya jarang melihat Bapak Ibu Saudari. Kalau mau jujur, saya jarang melihat status-status orang. Tetapi kalau Ibu Gembala, dia melihat bukan karena mau kepo ya Bapak Ibu Saudari, tetapi
mana tahu Bapak Ibu Saudari ada perlu yang didoakan. Mungkin kayak kemarin Ibu Nia gitu ya, sudah lahiran, puji Tuhan. Ada beberapa yang mungkin dia tahu statusnya, ada yang lagi menikahkan anak, ada yang mungkin ulang tahun dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi saudara pokok-pokok doa yang kami bawa di dalam hadirat Tuhan ketika istri saya, Ibu Gembala, melihat status-status saudara. Jadi saya kadang dia update, Pak, Ibu ini begini, Bapak ini begini dan lain sebagainya. Ya, jemaat ini begini, jemaat itu begitu. Jadi saya kadang tahu update-update-nya dari Ibu Gembala ya, dari istri saya. Jadi saudara bisa catat nomor dia juga kalau saudara sudah masuk ke grup WA. Jadi karena saudara catat, nanti saudara bilang, Bu Gembala jangan lupa ya catat juga nomor saya, save di semuanya ya. Sehingga saudara bisa saling melihat status masing-masing ya Bapak Ibu Saudari di WA. Oke, itu saja. Saudara, terima kasih buat kita yang sudah hadir. Terima kasih dari Indonesia, terima kasih dari Singapura, terima kasih dari Malaysia, terima kasih dari Cina, terima kasih dari Taiwan, terima kasih teman-teman semua yang dari Hong Kong, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung bahkan di seluruh Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah yang bergabung pada kesempatan hari ini. Jangan lupa bagi saudara yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat, kalau saudara terberkati lewat pelayanan kami, saudara bisa hadir jam 10 pagi ibadah offline kami. Ya, jam 10 pagi di daerah Depok Timur, Kota Depok, Jawa Barat. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara di sekitar Depok dan saudara lihat maps itu nggak jauh dari rumah saudara, hadirlah ya Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau misalkan cuma 15 menit, setengah jam atau maksimal 1 jam, kalau memang saudara bisa hadirlah. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk kita bisa bersama-sama bertemu, minimal saudara bisa kita saling doakan satu dengan yang lain ya. Kalau memang saudara rindu hadir di jam 10 pagi setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudari bersama dengan Pastor Deso dan Ibu Gembala. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kalian semua. Saya mohon undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join, yang sudah bergabung. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa, saudara bukan hanya dengarkan, hidupi firman Tuhan sehingga itu ketika saudara menghidupi firman Tuhan, itulah yang mengubah setiap nilai-nilai, yang mengubah setiap rasa-rasa yang lama menjadi rasa-rasa yang baru. Nilai-nilai yang lama menjadi nilai-nilai yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara semakin memiliki cita rasa Tuhan dalam setiap hidup saudara. Apa yang disukai oleh Tuhan, itu yang disukai oleh kita semua. Amin. Saudara doakan saya bersama Ibu Gembala biar tetap sehat selalu di dalam setiap pelayanan ini, biar tetap semangat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan ya sampai akhir kehidupan kami semua. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat buat setiap teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahkan teman-teman yang tahu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, ya teman-teman semua, Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya mohon undur diri. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena saya ada di tempat ini, saudara hanya rindu untuk memberitakan Injil Kristus supaya banyak orang-orang, saudara semakin setia sampai akhir hidup. Banyak orang-orang boleh semakin percaya kepada nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat setiap kehidupan kita semua. Maka selalulah dukung channel ini bagi kemuliaan sorga. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekali lagi, bersih jiwa, menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.